bisa kita sharingkan hari ini. Sebelumnya saya mau menampilkan itu tangan saya getar, nggak bisa gerak jadinya. Boleh dibantu dari yang atas. Oke, bisa. Nah, ini agak narsis tapi ini adalah kami waktu kami mengikuti kegiatan di saat seminari kita Asia Tenggara gitu ya. Nah, di sini kami mendapatkan satu momen yang sangat indah bersama dengan Tuhan dan juga khususnya diteguhkan panggilan kami. Nah, jadi di sini sebenarnya kita mau sama-sama sharing aja sih terkait dengan apa sih yang udah kita dapetin di sana gitu ya. Jadi ada beberapa momen catatan kami yang sampai sekarang pun masih kami ingat terkait dengan kegiatan ini, secara khusus panggilan kami yang diteguhkan dan hati kami yang diubahkan untuk menjadi pendidik-pendidik Kristen. Nah, Miss Lisha, gimana Miss Lisha merasa terberkati nggak sebenarnya mengikuti acara ini? Sejujurnya saya sama Bu Vera tuh udah pengen ikutan acara ini gitu ya sendiri gitu, cuma karena beberapa hal awalnya kami nggak jadi ikutan karena jadwalnya bentrok dengan beberapa aktivitas kami. Ternyata gitu ya, Tuhan baik banget. Jadi acaranya itu acaranya sih tetap sih, tanggalnya tetap gitu ya, cuma beberapa kegiatan kami itu tanggalnya berubah gitu ya. Jadi akhirnya kami bisa ikutan nih retreat ini gitu ya. Dan di sini saya pribadi itu sangat diberkati banget gitu ya dengan retreat ini, sesi per sesinya gitu ya, tiap pembicaranya itu sangat memberkati dan sangat, tadi yang bisa bilang gitu ya, sangat meneguhkan gitu ya panggilan kita sebagai guru gitu ya. Dan di salah satu sesinya ini kita tuh diingatkan gitu ya, kan kita tuh guru-guru Kristen gitu ya, terus ngajar juga di sekolah Kristen Tri Mulia dan Bintang Mulia. Dan di salah satu sesi retreatnya itu saya diingatkan sekali lagi gitu ya mengenai kata Kristen itu sendiri gitu ya. Mesti tahu nggak sih apa kata Kristen itu apa sih? Bapak Ibu, Kristen itu apa ya? Kalau secara umum yang saya tahu sih kayaknya pengikut Kristus ya, Miss. Betul ya. Jadi Kristen itu Kristus kecil gitu ya, pengikut Kristus gitu. Nah, di salah satu sesi kemarin itu saya diingatkan lagi gitu bagaimana pandangan kita gitu ya mengenai percaya pada Kristus. Apakah kita tuh benar-benar orang Kristen yang sesungguhnya dan sih benar sungguh sejati nggak sih Kristen kita? Kalau dibilang ada yang Kristen sejati berarti ada yang Kristen-Kristenan. Maksudnya gimana? Ada gitu ya. Ternyata Kristen tuh ada katanya ya, kemarin tuh di salah satu sesinya ada orang Kristen imitasi gitu ya. Jadi Kristen palsu ya, imitasi. Imitasi bukan cuma emas ya. Jadi ada orang Kristen imitasi itu yang KTP doang gitu ya. Jadi KTP-nya Kristen gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia kan harus ya menganut salah satu dari 5 agama gitu ya. Jadi cuma jadi Kristen karena biar gampang lah gitu ya urus-urus semuanya gitu, urus nanti administrasi, akte-akte gitu ya, kalau mau menikah ya bisa nikah ya bisa kalau ada kata agama di situ ya. Iya, jadi Kristen imitasi itu Kristen yang cuma KTP gitu ya, Kristusnya cuma ada di KTP, cuma tertera di situ. Kemudian ada juga orang Kristen intuisi ya, ini mut-mutan gitu ya, jadi berdasarkan feeling. Kalau moodnya oke gitu ya, lagi nggak capek kayak gini gitu ya, lagi nggak banyak-banyaknya kerjaan, doanya semua dijawab, semua smooth aja gitu ya, ya labelnya Kristen gitu ya. Tapi kalau moodnya lagi nggak oke, feelingnya lagi not so good gitu ya, please ya langsung kudu dibujuk-bujuk dulu nih jadi Kristennya gitu ya. Jadi orang-orang Kristen intuisi ini mereka tuh nggak ngerti gitu ya kalau Tuhan itu sebenarnya Tuhan, bukan jomos kita gitu ya. Nah, terus ada juga orang Kristen tradisi ya, semuanya sih, imitasi, intuisi, tradisi. Orang Kristen ya sisi-sisi. Orang Kristen tradisi ini yang papahnya Kristen, mamahnya Kristen, gitu ya. Jadi Kristen karena keluarga besarnya Kristen, buyutnya Kristen, terus mungkin dari keluarga pendeta gitu ya, kakeknya pendeta,
mamanya pendeta, papanya pendeta, keluarganya pendeta, semua gitu. Jadi orang Kristen tradisi ini orang Kristen yang mungkin minjem iman keluarganya gitu ya. Jadi Kristen karena udah oek gitu ya, oek di keluarga Kristen langsung dapat capnya. Biasanya tulis gitu. langsung mereka di Bible sekarang. Jadi Kristen gitu ya. Yang Tuhan mau tuh bukan kita jadi orang Kristen tadi ya imitasi. Tuhan nggak mau kita jadi orang Kristen yang cuma feeling, intuisi. Tuhan nggak mau kita juga jadi orang Kristen yang tradisi. Tuhan pengen kita jadi orang Kristen yang sejati, yang Jadi sejatinya. sejati itu sebenarnya apa nih yang disebut sebagai Kristen sejati? Ya, orang Kristen sejati itu bukan cuma yang KTP-nya Kristen gitu ya, tapi orang Kristen sejati itu orang Kristen yang punya Kristus. Punya Kristusnya itu bukan cuma hafal gitu ya, Kristus gitu, tapi punya Kristus itu yang jadi bagian dari hidupnya gitu ya. Jadi hidupnya tuh sudah diubahkan gitu. Istilahnya mah kalau bahasa kerennya mah orang Kristen yang punya my gospel story gitu ya. Kalau dirangkum tuh punya momen BCA. Mobile. Bukan, Ngomongin BCA. BCA ini ngomongin apa nih kira-kira BCA? Kita ngomongin Kristen sejati tiba-tiba ke BCA. Iya, ternyata BCA itu udah ada loh di perjanjian, di Alkitab tuh ada BCA gitu ya, bukan BCA mobile gitu ya, bukan BCA mobile banking dan lainnya, tapi salah satu tokoh di Alkitab itu yang punya momen BCA itu Paulus gitu ya. Kalau kita lihat kisah Paulus itu kan mungkin semua udah familiar gitu ya, nanti bisa dibaca gitu di kisah 26 ayat 1 sampai 23 gitu ya. Itu Paulus tuh lagi konteksnya tuh lagi ditangkap gitu ya, orang-orang pengen dia dihukum mati sebenarnya. Terus dia ya kebayang lah ya jadi tahanan gitu ya. Tapi Paulus malah dikatakan di situ berbahagia. Dia bahagia banget tuh ada sebagai tahanan di tengah-tengah. Yang bikin dia bahagia itu adalah kesempatan dia untuk berbagi momen BCA-nya ini gitu ya. Jadi dia pakai semua kesempatannya itu untuk berbagi momen BCA di semua orang. Nah, BCA-nya Paulus itu ini gitu ya, bukan BCA yang selalu ada di mana-mana di setiap sudut gitu ya. Tapi BCA-nya Paulus ini adalah kisah dia gitu ya, before ya, B-nya itu before. Ya, Bapak Ibu boleh katakan sama-sama before. Nah, before. Jadi Paulus tuh di waktu itu dia bagi gitu ya, momen dia sebelum dia kenal Tuhan tuh kayak apa gitu ya. Jadi hidup dia taat gitu, hidup dia taat dengan Taurat Tuhan, hidup dia juga saleh gitu ya. Bahkan dia dengan keras dia menentang Tuhan Yesus. Dia bagiin semuanya gitu ya. Terus C-nya gitu ya, dia nggak cuma berhenti di B gitu ya, dia lanjut ke C gitu ya. C-nya itu adalah momen conversion dia gitu ya, momen dimana dia berkomitmen. Boleh katakan kepada teman kanan kiri juga Bapak Ibu, conversion. Nah, di sini Paulus juga ngasih tahu gitu ya, gimana momen conversion dia gitu ya, gimana pertobatan sejati itu datang ketika Kristus tuh datang menjumpai Paulus gitu. Jadi dia tuh ada encounter gitu, dia ada perjumpaan pribadi dengan Kristus yang tidak membuat hidupnya tuh stop di sana, tapi ada afternya gitu ya. Jadi BCA A-nya itu adalah afternya. Afternya ini bikin Paulus gak cuma berhenti di terima Tuhannya, diterima Kristusnya, tapi Paulus sekarang punya agenda yang baru nih, agenda perkenalan gitu ya. Itu dia gencar-gencarnya membagikan Injil kemanapun dia ada gitu, sampai pada momen waktu dia ditangkap juga itu dia jadiin kesempatan nih gitu ya, buat saya berbagi momen BCA-nya itu gitu. Jadi BCA yang kita mau itu nih, BCA before conversion sama after moment kita. Oke, sure. Coba Bapak Ibu kita sama-sama ulang ya, sebagai hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Satu hal yaitu BCA. Tadi yang B conversion dan after. Wah, berarti penting ya Miss Lydia, kita punya momen BCA kita sendiri gitu ya. Karena dengan seperti itu berarti kan kita memiliki masa di mana kita sebelumnya siapa, kemudian kita udah mengalami pertobatan, berjumpa dengan Kristus secara pribadi, sampai akhirnya kita mengalami pembaruan punya badan. Ini
misi yang baru buat mengerjakan bagian kita sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Miss Sisi, ada nggak sih Miss pengalaman pribadi Miss Sisi yang mungkin bisa di-sharingkan terkait dengan BCA ini? Mungkin kalau ditransfer ke saya nggak boleh BCA yang lain. Ya, jadi tadi ya kalau BCA itu kan before-nya kayak apa, conversion-nya kita mengalami perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, after-nya pasti kita mengalami satu hidup yang berbeda gitu. Dan saya bersyukur sih kalau sebagai guru itu kita punya kesempatan kayak Paulus gitu ya, ketemu dengan banyak orang gitu untuk sharing my gospel story atau momen-momen BCA kita gitu. Jadi saya bersyukur di tahun ini tuh saya jadi wali kelas di kelas 7 gitu ya, masih unyu-unyu anak-anaknya. Terus ada satu anak sih di kelas saya itu yang memang dia bukan dari keluarga Kristen, dan di awal tahun ajaran itu mamanya sempat agak khawatir karena anaknya ini anak baru, bukan dari kuliah gitu. Jadi mamanya khawatir anaknya ini nggak bisa adaptasi gitu ya, jadi takut nggak punya teman. Terus ada satu kali juga pas di pelajaran Bible dia nangis, bukan nangis terharu tapi nangis tertekan dia, karena dia ngerasa kok saya nggak sesuai teman-teman saya gitu yang Kristen gitu ya, yang cari Alkitab udah oke gitu ya, ditanya apa dia bisa jawab gitu. Nah dia lebih ke nangisnya karena itu gitu. Dan saya akhirnya singkat cerita saya ngobrol sama mamanya gitu yang ngasih tahu sih sebenarnya anak ini ngalamin apa di kelas. Terus saya minta izin lah ke mamanya, Bu boleh nggak gitu ya anaknya saya ajak ke gereja gitu ya, supaya at least punya komunitas untuk bantu diadaptasi. Dan karena anaknya juga memang bukan tipe yang extrovert gitu ya, jadi perlu dibantu. Terus bersyukur juga gitu ya, guru Bible-nya juga gercep gitu ya, sukses gitu. Jadi waktu saya share ke guru Bible-nya tuh Mr. Kristo ajakin dia untuk ke gereja, terus temenin dia ke gereja gitu. Terus sampai kemarin sempat saya tanya, di mana kamu ke gereja? Masih nggak? Masih Miss katanya. Terus di mana? Having fun nggak? Having fun. Mama ke gereja nggak? Masih belum Miss. Jadi papa mamanya masih di tahap yang antar jemput. Kedepannya nggak tahu ya, mungkin ada momen BCA untuk anak ini dan keluarga besar ini, kita nggak pernah tahu gitu ya. Terus ada juga nih Miss, minggu lalu juga ada sahabat kelas 8 yang waktu kelas 7-nya juga sama saya. Tiba-tiba aja dia bilang, dia tunjukin handphonenya gitu ya, dia bilang, Miss thank you ya gitu, you motivate me to read gitu, sambil dia tunjukin satu Bible app-nya gitu, yang memang waktu kelas 7 saya sempat sharing di daily devotion mereka itu, Bible app ini bantu saya juga di dalam daily devotion-nya gitu. Jadi pengalaman ini tuh yang pantesan aja gitu yang waktu Paulus berbagi momen BCA-nya itu, walaupun tangannya lagi terikat tapi dia tuh happy banget gitu, punya satu momen untuk berbagi. Karena ya itu tadi gitu, saya juga ngalamin waktu dengar anak ini cerita tuh kayak joy-nya itu tuh real gitu ya, ada overwhelming joy-nya itu gitu. Dan yang datang ke sekolah kita itu mungkin nggak semuanya Kristen gitu ya, ada juga yang bukan Kristen, ada juga yang Kristennya mungkin tadi Kristen yang meditasi, intuisi gitu ya, atau Kristen tradisi, kita nggak tahu gitu ya Kristennya yang kayak apa gitu ya. Dan sekolah kita itu baik itu Trinmulia maupun Bintang Mulia tuh jadi ladang kita. Kita sebagai guru-guru tuh punya privilege, setiap tahunnya kita ketemu murid-murid yang baru, orang tua yang baru, mungkin ketemu juga mbak-mbaknya gitu ya, incus-incusnya, supir-supirnya gitu ya. Banyak kesempatan untuk kita boleh berbagi our gospel story, BCA kita, momen BCA kita, memperkenalkan Kristus kepada setiap mereka gitu. Puji Tuhan ya Miss, kalau misalnya di antara mereka yang bahkan belum percaya Tuhan, ketika masuk dididik bersama-sama dengan kita, mereka bisa mengenal Kristus secara pribadi. Benar. Jadi kita perlu setiap hari doakan satu persatu anak-anak kita berarti ya. Nah, berarti Miss Isya kira-kira nih untuk bagian ini ada nggak sih satu hal selain BCA yang perlu kita ingat? Saya diingatkan sama satu ayat di Roma 1 ayat 14 sampai 15. Ya, ini masih kisah Paulus. Ya. Paulus bilang, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi kita ini, Bapak Ibu, kita ini berhutang Injil pada dunia ini. Gitu. Itu pertama tadi BCA kita harus mengalami dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, karena kita sudah mengalaminya, berarti kita harus share betul kepada sebanyak orang. Wah, luar biasa ya Miss, guru-guru Kristen ternyata bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga harus beritain Injil Kristus. Betul Miss. Tapi memang realnya gitu kan itu kayak oke banget gitu. Tapi di dalam realnya itu nggak gampang nih Miss ya. Jadi apalagi kalau kita menghadapi anak-anak gitu ya, anak-anak yang kadang bikin kita kesel gitu ya, bikin kita gitu udah diomongin sekali, 2 kali, 10 kali masih tetap sama gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu bikin kita kesel, nggak mau diatur gitu ya. Jadi kita tuh harus gimana ya bisa untuk memandang mereka tuh kayak gimana sih, cara pandang kita ke mereka tuh harus gimana sih supaya kita tuh bisa kayak tadi gitu ya, kayak Paulus tuh benar-benar kayak berubah gitu cara pandangnya. Kalau ngomongin cara pandang, tapi jangan pandang-pandangan ya Bapak Ibu, nanti jatuh cinta gitu ya, apalagi sama saya. Oke, nah sebelum itu, tapi kita mau ngomongin cara pandang. Coba Bapak Ibu boleh diraba-raba di bawah kursinya. Ada sesuatu Coba diraba-raba dulu Bapak Ibu. Yang punya sesuatu di bawah kursinya boleh berdiri. Oke, boleh berdiri silakan. Boleh berdiri silakan. Sister yang punya sesuatu di bawah kursinya. Boleh berdiri. Oh, cuma 2 ya? Masa tadi saya nyarinya 5 ya? Oh, ditukerin. Coba berdiri dulu. Boleh berdiri di depan sini. Ya, sambil membawa tadi benda yang dipakai. Boleh, Miss. Mari. 3, oke nggak apa-apa, 3 orang. Ya, oke. Boleh dipakai listnya sekalian, boleh dipakai. Yuk, yang pegang satu, yuk. Tadi yang dapat kacamatanya. Oke, waduh makin cantik ya. Asik. Oke, nah Miss kalau ngomongin cara pandang kayak gini contohnya cara pandang. Maksudnya kacamata Miss, jadi yang warna biru, warna merah gini Miss. Betul banget. Miss yang paling ujung sebelah sini, Miss ketika Miss pakai kacamata yang ini, Miss rasanya gimana? Warnanya dan lain sebagainya. Warna oranye. Oke, berarti melihat dari sudut pandang yang oranye. Kalau Miss yang tengah, maaf ya Bapak, Miss saya di sini. Jadi membiru. Aduh membiru dan mabuk di suasana hari ini gitu ya. Dia pilih kuning. Aduh, ini yang dari kuning. Biasanya kuning itu ceria ya. Boleh silakan duduk. Terima kasih untuk waktunya. Nah, Bapak Ibu sama seperti kacamata yang barusan kita pakai. Kalau ngomongin cara pandang, berarti kita ini ngomongin kacamata. Nah, gitu Miss Misha, ngomongin kacamata. Maksudnya kita jadi ngelihat anak-anak tuh kayak warnanya kuning, biru atau merah gitu Miss. Beda. Nah, karena kita tadi udah orang yang diubahkan, kita punya momen BCA kita, berarti kacamata kita adalah kacamatanya Kristus. Nah, jadi di sini saya mau sama-sama sharing buat kita semua, gimana sih kita memandang anak-anak kita ya sebagai guru-guru Kristen yang dipercayakan sama Tuhan untuk mendidik anak-anak kita di sekolah ini. Gitu. Nah, saya mau sharing terkait dengan kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Mungkin ini sebenarnya ayat yang cukup sering kita dengar bersama-sama. Jadi sambil saya menjelaskan, boleh Bapak Ibu sambil dilihat Alkitabnya gitu ya. Kita akan menikmati waktu-waktu ini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya cara pandang yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kita tuh kalau misalnya suruh ngajar gitu ya, kita udah ngajar nih, terus habis itu kita ngerasa capek kan gitu. Kemudian kita butuhnya hanya istirahat kan. Nah, tapi kondisinya pada saat itu Tuhan Yesus setelah mengajar seharian penuh gitu ya, dan Yesus sudah mengajar, terus kemudian yang dirasakan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus dicobain sama para orang Farisi. Ditanyain soal Tuhan Yesus kalau bercerai boleh nggak sih? Gitu. Nah, kemudian udah beres dari sana, ternyata para muridnya penasaran.
Kalau tadi ngomongin perceraian nggak boleh, terus kalau udah terlanjur cerai terus nikah, gimana Tuhan Yesus? Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kayak kita ya, para murid itu kan kayak lagi penasaran banget nih, kayak anak-anak habis pelajaran ternyata ada yang penasaran, bikin mereka penasaran kan mereka langsung tanya ke kita gitu kan ya. Nah, sama seperti itu. Para murid yang dihadapin sama Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Tapi pada kondisi itu, datanglah anak-anak kecil bersama dengan orang tuanya. Nah, responnya para murid ternyata tidak sesuai sama apa yang Tuhan harapkan. Bukannya welcome, tapi malah marah. Nah, karena para murid marah sama anak-anak ini, akhirnya kita bisa melihat respon Tuhan Yesus apa. Respon Tuhan Yesus adalah marah balik ke para murid. Tapi bukan karena impulsif atau kayak yang karena kecapean terus tiba-tiba marah habis ngajar, itu enggak. Marahnya Tuhan Yesus ini adalah sama seperti ketika Tuhan Yesus marah di Bait Allah. Kita semua tahu ya ceritanya Bapak Ibu terkait dengan Tuhan Yesus di Bait Allah. Marahnya Tuhan Yesus itu adalah karena terjadi sesuatu yang tidak adil di situ. Kenapa sih? Karena Tuhan Yesus itu melihat anak-anak itu penting. Anak-anak itu berharga. Anak-anak itu harus dapat Injil. Anak-anak itu harus datang ke Tuhan Yesus. Tapi ketika anak-anak itu datang sama para murid malah diusir, dimarah-marahi. Nah, jadi padahal respon yang Tuhan Yesus harapkan adalah yang kedua, memeluk mereka dan memberkati mereka. Nah, saya respon saya hampir mirip kayak murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau lihat anak-anak udah kesel gitu ya, terus pengen marah gitu ya, pengen ngejitak gitu, geram gitu. Wah, murid-murid Tuhan Yesus udah kayak gitu, tidak apalagi kita yang mesti gimana dari sini. Itu apalagi kalau misalnya nih kita kayaknya relate banget ya. Relate banget nih. Kelas pertama masih slow. Kelas kedua mulai naik emosinya. Kelas ketiga makin naik. Kelas keempat kasihan kelas yang paling terakhir gitu ya. Padahal mereka nggak salah apa-apa. Gerak dikit udah jadi kayak salah. Apalagi kelas yang tutor yang udah jam terakhir itu. Udah jam terakhir jam tutor. Dikasih tahu berkali-kali malah nggak ngerti-ngerti. Itu gimana kita nggak geram gitu kan ya. Gini caranya, bisa-bisa 5 kali 5 10 jadinya, ya kan? Nah, makin marah itu. Padahal sama, mereka juga sampai sebenarnya di sekolah ya kan? Benar juga sih. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat gitu ya? Ya seringkali kita sama sebenarnya sama para murid ya kan Bapak Ibu. Saya secara pribadi juga sering diteguhkan kembali sama firman ini. Makanya saya kayak nempel banget firman ini gitu ya, rasanya sama saya. Karena negur banget buat saya secara pribadi. Tiap hari kita ngajar anak-anak. Sekarang yuk kita mau sama-sama refleksiin gitu ya. Gimana respon Tuhan ketika Tuhan melihat penanganan kita kepada anak-anak kita? Apakah Tuhan kecewa? Apakah Tuhan marah? Atau justru Tuhan tersenyum? Nah, ini mungkin yang menjadi refleksi kita bersama gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar gitu ya, bahwa para murid itu melihat anak-anak memang sebagai gangguan. Tetapi Tuhan Yesus melihat mereka sebagai anak-anak yang membutuhkan Injil, anak-anak yang harus dimenangkan, anak-anak yang harus dikenalkan kepada Bapaknya yang di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari sama-sama kita melihat dengan kacamatanya Kristus, bukan kacamatanya kita sendiri, gitu ya. Terutama tadi ketika hati kita sudah diubahkan, kita punya momen BCA, kita berhutang sama Injil. Sekarang yuk kita ambil kacamata kita pakai kacamatanya Tuhan untuk melihat setiap anak-anak kita. Benar-benar guys. Tapi kadang-kadang ya guys ya, kita udah percaya Tuhan Yesus nih, udah tadi ya udah ada momen pribadi kita encounter kita dengan Tuhan. Terus kita juga udah pakai mulai mencoba gitu memakai kacamata yang baru. Terus kadang-kadang tantangan kita nggak cuma murid-murid kita nih ya. Tantangan kita tuh nggak cuma anak-anak yang ngengong gitu ya, tapi ada banyak tantangan lain nih yang mungkin dialami oleh para pendidik kita guru-guru gitu ya. Nah, kalau kita kan usia kita masih 11-12 ya gitu ya. Kita mau cari narasumber yang udah makan pro gitu ya. Oke, mari Bu Vera kita mau berbincang-bincang sama Bu Vera. Thank you. Ini kita tadi cuma bawa kertas sama pointer, ini Bu Vera kok bawa bawaannya. Tadi udah
udah ngomongin BCA, jadi rekening saya berapa? Iya. Sisi mau transfer. Padahal baru tanggal 1 udah bayar banyak. Kayak Bapak Ibu kita kan mau negosiasi kayak Cuma numpang lewat, ya. Tapi udah BCA, udah kacamata, ini. Oke, gelas. Gimana ya, Bu? Gelas apa hubungannya Bu? Ini Gelas sama katanya gelas ya. Tetapi waktu di retreat kemarin ini tuh menggambarkan sebuah cawan. Cawan. Kalau dengar cawan ingat apa? Ingatnya Jamuan Yesus. Di mana? Apa yang terjadi? ketakutan banget tuh. Ketakutan banget. Dan Tuhan Yesus doanya gimana? Tuhan, Iya. kalau biarlah cawan ini berat daripada aku, tapi jadilah kehendakmu. Agak berat ya Bu. Berat banget. Rekan-rekan, ada 4 gelas di sini, 4 cawan yang diminum ataupun yang kita dapat sebagai guru. Ada 4 loh. Banyak ya. Banyak. Kalau kita tadi kayaknya cuma murid-murid doang nih yang bisa Iya, jaga. dari tadi kita ngomongin murid-murid doang. Jadi yang lain cawan-cawan apa nih Bu? Nggak tahu Mulai dari bisa. cawan pertama. Iya, ya? boleh, boleh. Kita mulai dari cawan pertama. Cawan pertama ya. Ada yang bisa bilang. Cawan pertama ini adalah cawan keluarga. Kadang-kadang terutama ya, saya sudah punya anak, gitu ya. Di sekolah itu saya memperhatikan anak luar biasa, gitu ya. Oh, kesulitannya apa? Oh, kamu lagi sedih apa? Lagi masalah bagaimana? Kita cari solusi. Ayo kita doain bersama. Sampai di rumah masih mikirin anak itu. Anak saya diantepin sambil melihat si mami teh ngapain mikirin anak orang. Ayo saya mikirin apa enggak? Bapak Ibu aku TK. Anak saya kan suka tampil ya, gitu ya. Biasa TK mah tampil. Ulang tahun gitu ya. Pernah waktu itu tampil, saya nggak bisa, saya nggak berani izin, orangnya nggak bisa berani izin. Jadi saya lebih mementingkan pekerjaan saya dan membiarkan anak saya pentas, jadi lebah waktu itu. Ingat bisa. Terus yang datang adalah pembantu saya. Pulang-pulang anak saya ngambek. Mami mah anak nenek karena sebetulnya pengasuh itu yang ngasih saya dulu, jadi nggak panggil bibi tapi nenek. Michelle mah anak nenek bukan anak mami. Wah itu teh nyamuk bisa. Kemudian setiap tahun pasti di ulang tahun itu di TK Trimulya yang datang selalu saya. Tapi ketika TK besar saya bilang sama suami saya juga guru, minta izin atuh. Anak kita ulang tahun terakhir di TK. Susah ini gimana ya, takut. Minta izin lah, itu perlu lama minta izin. Tapi hari itu Tuhan berikan kemenangan, anak saya dan suami saya bisa merayakan ulang tahun anak saya di sekolah. Gembiranya anak saya itu gila bener. Ada mami, ada papi, bukan anak bibi. Itu walaupun sekarang anak saya 22 tahun, itu membekas di saya. Jadi jawaban saya adalah, kok saya bisa mikirin anak orang segitunya, kalau anak saya sendiri gimana gitu. Nah itu saya sebagai orang tua. Nah Miss Lisi sama Miss Dwi ini gimana cawan keluarganya? Cawan keluarga silakan Miss Lisi. Kalau saya sih, saya belum punya anak gitu ya. Jadi kadang-kadang cawan keluarga saya tuh saya feeling guilty banget sama keluarga saya kalau misalkan kadang di kelas itu saya udah marahin anak nih, udah marahin anak karena kesel banget gitu ya, kayak di omongin tuh nggak bisa. Nah emosi itu tuh saya bawa ke rumah gitu. Jadi papa mama saya gitu, keluarga saya yang sebenarnya kan mereka nggak ngerti apa-apa ya kan, saya juga belum ngomong apa-apa gitu. Baru disapa doang tuh saya udah langsung jutek banget gitu ya, judes banget gitu. Terus mereka juga nggak salah apa-apa, mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Akhirnya mereka dapat kena imbasnya gitu, kena dampak dari emosi yang saya dapetin di sekolah gitu. Nah itu yang banyak kali itu sesudah itu lewat tuh saya jadi feeling guilty gitu ke keluarga saya sih. Itu sih kawan keluarga yang Sama sih Miss ya, kurang lebih saya juga demikian. Mana udah keluarga saya jauh gitu ya. Dari itu saya dari Malang, tapi ya nasib saya nggak Malang, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Nah jadi saya dari Malang, tapi kemudian saya sampai di sini memang sama seperti Miss Tisha tadi. Telepon orang tua, apa sih telepon nanti aja aku masih sibuk kerja ini duretnya ini. Dan mereka telepon cuma
udah makan belum, gitu ya. Karena orang tua tuh selalu yang ditanya pertama entah kenapa, aku saya aja yang dulu. Udah makan belum, masak apa tadi, gimana makannya, gitu ya. Tapi karena emosi saya tadi yang di sekolah, di kelas, gitu ya, setelah ngajar, setelah menyelesaikan banyak hal, pada akhirnya ya ujung-ujungnya mereka yang kena. Jadi feeling guilty gitu ya ke keluarga kita yang bubar ya. Betul sekali. Yang itu pertama loh ya. Iya, ada baru yang tiga pertama. lagi, gitu ya. Yang pertama aku udah berat ya. Yang Yang mau rumah ya. soalnya. Yang keduanya apa nih? Terus kira-kira mesti. Kalau saya nggak ingat jelasnya, tapi seingat saya soal pinjol apa ya? Cawan yang kedua. Iya, cawan yang kedua itu tentang kebutuhan dan keuangan. Oh iya, waktu saya baru ingat sekarang tadi kalau mesti bilang pinjol ya gitu. Kemarin waktu di retreat juga ada survei gitu ya yang dilakukan oleh Bilangan Research Center gitu. Mereka survei, ternyata salah satu hasil surveinya itu guru itu termasuk salah satu profesi yang paling banyak tuh terjerat pinjol gitu ya. Itu mengagetkan sekali ya. Dan skalanya tuh benar-benar kayak nasional gitu, jadi bukan cuma lokal doang gitu ya. Guru-guru tuh banyak terjerat pinjol gitu gara-gara. Ya gimana enggak ya Miss, kan kita B7. Apa tuh? Apa tuh B7? Bapak Ibu ada yang tahu B7 nggak? BP7 ya bisa? BP7. Bangun Pagi-pagi. pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan. Iya. Relate ya, oke. Gimana nggak pinjol misal kayak gitu? Jangan salah loh. Selain pinjol, ada satu lagi loh misteri, inget nggak? Oh, pinjolnya karena Iya pinjol yang mana ada pinjol? Enggak BO, bener Bapak Ibu. Biasanya kebanyakan orang pinjol tuh karena BO. Belanja online. Karena belanja online. Bisa aja. Ya jadi dua ini ya pinjol sama BO nih. Belanja online. Jadi kita tuh kayaknya sebagai guru tuh harus tahu gitu ya, bisa harus bisa memilih nih mana yang BO aja mikirnya yang lain kayak asal banget. Bapak Ibu yang sering BO ya. Iya. Nah, jadi kita sebagai pendidik tuh kayaknya kita mesti bisa pilih-pilih yang Miss Ibu Vera, mana yang sebenarnya keinginan gitu ya, mana yang sebenarnya memang kebutuhan gitu ya. Jadi kita nggak kayak besar pasak daripada tiang gitu ya. Dan kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada gitu ya. Tapi kalau emang benar-benar kepepet itu gimana ya bisa beneran butuh nih gitu. Bener betul ya, tapi memang agak susah sih. Cuma tetap kita harus jangan sampai lari ke pinjol Bapak Ibu ya, karena pinjol ini agak berat gitu ya. Apalagi kalau udah ditagih udah berapa persen itu juga bunganya ya kalau telat dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi ya kalau nggak salah nih pernah dengar di koperasi di BM ada koperasi ya. Boleh pinjam ke koperasi? Boleh pinjem nggak ya? Kalau misalnya kita ada yang kekurangan gitu dari TM ke BM gitu kan kita bersaudara. Boleh kali ya. Usahanya boleh mesti ya. Iya. Nah, yuk kita lanjut ke calon ketiganya apa nih Bu Bella? Di cawan yang ketiga ini adalah cawan kepribadian. Kan kalau kita memilih profesi sebagai guru itu ya, orang tuh punya ekspektasi. Kalau guru teh nggak boleh begini, nggak boleh gini, kudu begini, kalau kudu begini. Sometimes tuh kita tidak menjadi diri kita sendiri karena profesi kita yang sebagai guru. Saya masuk Trimulya itu tahun 1999 dan saya tidak pernah ke sekolah yang lain. Jadi waktu itu saya lagi nunggu sidang. Waktu saya pertama kali masuk Trimulya, guru senior saya langsung mengatakan adalah, oke Vera, sekarang kamu adalah guru. Perhatikan cara kamu bicara, perhatikan cara kamu berpakaian. Bahkan kalau kamu ke pasar Cibogok sekalipun, gitu ya, karena si ibu di rumahnya di Sarijadi. Kamu harus perhatikan penampilan kamu. Nggak tahu di sana kamu ketemu sama orang tua murid, sama murid. Jangan orang tua kamu ketemu kamu jam 12 malam di Braga. Ngapain? Kamu teh guru. Iya Bu. Suatu saat karena saya baru menjadi guru, pakaian saya pun tidak banyak. Rok saya habis, akhirnya saya memakai satu rok yang suka saya pakai ke gereja. Rada panjang sedikit. Kemudian datang satu guru senior, Vera sini.
rok kamu kepanjangan, sekarang pulang ganti rok balik. Bapak Ibu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Itu mah beneran saya pulang naik angkot belum ada, ojol belum ada. Pulang naik angkot ke Cibuleut, saya rumahnya di Bukit Jarian, ganti rok balik lagi ke Trimulya. Udah saya lihat begitu, nah good. Saya juga disuruh ngajar pramuka, itu ceramain lagi. Kalau kamu lagi ngajar pramuka, bajunya gini, sepatunya begini. Ya, kalau ngajar di kelas bajunya gini, sepatunya gini. Bapak Ibu pernah mengalami hal yang sama nggak? Nggak pernah dipulangin gara-gara baju. Saya mengalaminya, gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kaget juga saya begitu ya. Oh, kalau bahasa Sunda gini-gini tehingga jadi guru teh gitu ya. Ternyata tidak sebebas yang saya kira gitu. Nah itu saya tahun 99 ini guru-guru kekinian gimana? Aduh, kalau saya nggak gimana Bu ya, mungkin saya nggak pernah disuruh pulang. Jauh ke Malang Ya kalau pulang nggak bisa kembali lagi. Nah kalau saya secara pribadi mungkin saya mau sharing terkait tadi ya calon kepribadian, salah satunya adalah soal kesepian. Iya benar. Selain identitas kita sebagai guru, kadang-kadang kita merasa kesepian. Kenapa? Bukan promosi tapi enggak. Ya, jadi saya mau sharing gini sih. Saya tuh aslinya kan tadi dari Malang gitu ya, tapi hidup saya ditopang sama anugerah Tuhan, jadi saya sampai ke sini, jadi nasib saya nggak Malang, puji Tuhan. Dan saya akhirnya juga jarang pulang, tapi tenang saya bukan Bang Toyib karena setiap semester saya juga pulang, gitu ya kalau liburan. Nah, jadi sharing saya di sini tentang apa sih Bapak Ibu? Saya karena kehidupan saya nomaden gitu ya, berpindah-pindah dari SMA saya kemudian masuk asrama, kemudian dari asrama juga jarang pulang, dari asrama kemudian masuk kuliah juga asrama nggak pulang juga, pulang sih semester 1 tahun sekali gitu ya, sampai akhirnya saya di Bandung sekarang, jadi pindah. Nah dalam kondisi yang seperti itu memang sih sebenarnya HP, gadget gitu kan, ada istilahnya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Terbantu sama handphone, tapi tetap di saat kondisi yang saya merasa kesepian itu ketika baru pertama kali datang ke Bandung, dan itu masih masa-masa COVID. Kemudian beberapa hari setelah saya benar-benar baru nyampe di Bandung, beberapa hari kemudian saya dapat kabar bahwa orang yang saya kasih meninggal. Dia adalah orang yang selalu support saya setiap hari. Beliau bangun jam sekian doa, dan khusus doain saya dan masa depan saya. Ternyata saya belum sempat ngasih apa-apa buat beliau dan lain sebagainya, tapi ternyata Tuhan panggil. Nah menurut saya itu adalah momen terberat saya saat itu, dan ditambah lagi COVID, nggak bisa kemana-mana. Kemudian saya juga baru masuk komunitas yang baru, belum kenal siapa-siapa, nggak ada teman cerita, nggak ada teman curhat gitu ya. Telepon ke orang tua tapi kasihan mereka, masa saya di sini terus membebani mereka di sana dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan itu gitu. Tapi ketika saya nyampe di tempat ini di Trimulya Studi SMP secara khusus setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan komunitas itu, tempat saya cerita, tempat saya share. Itu sih kalau dari saya secara cawan pribadinya. Iya, kadang-kadang merasa kesepian, kadang-kadang juga pernah merasa ada dukungan. Kenapa sih mau jadi guru? Kayaknya dapat apa kamu dapat guru jadi guru gitu ya? Hidup gitu jadi guru. Kadang-kadang cawan itulah yang dihadapi. Dan kadang-kadang apa yang kami sampaikan di sini bukan hanya menjadi cawan kami, tapi ini cawan bersama peserta-peserta kami yang lain yang kami sharingkan sama-sama pada saat itu. Jadi belum juga beban masa lalu yang kadang-kadang kita bawa sampai saat ini yang belum beres gitu. Betul ya. Jadi ada tadi cawan keluarga, cawan cawan keuangan gitu ya, terus cawan kepribadian. Nah, yang terakhir nih ya, ini cawan kita kayaknya paling berat. Pekerjaan. Jadi di sini mau itu Bapak Ibu yang baru setahun 2 tahun ataupun udah lama gitu ya, cawan pekerjaan itu mungkin ada yang jadi wali kelas gitu ya, udah wali kelas terus kemarin orang tua gitu, ujung-ujung kita maksud baik gitu ya, tapi diomelin terus, kadang kurang diapresiasi ya sama rekan kerja atau sama bos gitu ya. Kalau kerja dituntutnya lembur gitu ya, kalau lembur kurang diapresiasi gitu ya, tapi kalau
sedikitnya telat, wah langsung potong gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak lihat, oke, boleh bantu dulu Bapak Ibu sama-sama tarik suara. Yang kurang diapresiasi, nah gimana nih Bu Ferdi, cawan-cawan pekerjaan Bu Ferdi? Iya, yang tadi saya ingat gitu ya, waktu dia itu dibilang, mungkin kita pernah dengar kalau ada prestasi tidak diapresiasi, tapi kalau ada masalah menjadi viral gitu ya. Tapi semoga di Trimulia bintang mulia mah nggak ada ya. Nggak ada di Trimulia bintang mulia. Amin. Iya. Nah, kebetulan tadi pagi itu waktu kami persiapan lagi, saya buka-buka lagi tuh PowerPoint-nya yang waktu itu dapat di sana, dan saya cukup kaget kadang-kadang bahwa ketika guru-guru merasa tertekan di tempat pekerjaannya, ada 4 hal yang dilakukan. Coba itu kita enggak ya? Yang pertama, kalau guru merasa mendapat tekanan dalam pekerjaan, akhirnya yang pertama kita merasa jenuh, relate banget, benar. Tanda-tanda jenuh, pengen tahu nggak? Pengen libur. Benar. Jadinya pengen pulang, terus pengen libur. Ngitung berapa hari lagi ke tanggal 7 betul, kan gitu ya. Segini hari lagi, kayak gitu. Itu sayang nggak ya? Nah, yang kedua, kalau ada tekanan, mulai ada konflik dan pertengkaran di tempat kerja. Mulai itu sesama sebelah meja dan sebagainya, diam-diaman, aduh, menyedihkan. Yang ketiga, ini agak lebih parah sih. Jadinya, udahlah pindah kerja aja. Gue udah nggak tahan deh di sini. Kayaknya ini bukan tempat gue lagi. Calling, apa tuh calling? Ya, kemudian akhirnya gak hanya pindah kerja, mungkin yang tadi apa tuh calling? Kayaknya bukan guru deh, kayaknya profesi yang lain. Itu gue gitu ya, influencer. Ya, nah kemudian yang keempat ada yang akhirnya pindah berhenti mengajar, udah berhenti nganggur. Gitu ya, udahlah berhenti dan nganggur. Bahkan yang kelima ini paling parah, yaitu ada yang bisa tebak? Bunuh diri. Agak berat ya Miss ya, apalagi sekarang juga makin banyak tuh kasus bunuh diri, bukan cuma yang muda, tapi bukan cuma yang tua, tapi sampai sekarang generasi yang muda pun banyak yang bunuh diri. Nah, tapi kan tadi kita diingetin gitu ya. Tadi kita mengalami dulu yang pertama apa Bapak Ibu, BCA. Kita ulangi, BCA, born conversion. Nah, karena kita udah punya momen pribadi sama Tuhan, seharusnya kita nggak kayak gitu nggak sih Bu Vera? Iya, betul sekali Miss Dwi. Nah, hidup kita itu tuh hanya sekali, ya. Yang tadi kemarin diingetin, apa yang kita alami dalam hidup kita setiap harinya itu adalah sebetulnya sebuah perjalanan yang bisa dikatakan one way trip. Apa? One way trip. Gak bisa bolak-balik dong Ibu. Gak bisa, kayak waktu kita kemarin wisata ke China, panitia baik kan ya, kasih tiket pulang pergi begitu. Tapi ini hidup, tiket yang Tuhan berikan kepada kita hanya satu kali one way trip gitu ya. Jadi Tuhan memberikan hidup kepada kita, ini kita anggap sebagai spiritual journey-nya kita ya, yang tidak terulang Bapak Ibu. Kita hanya memiliki satu hidup dan satu jalan untuk ditempuh. Ya, tapi balik lagi ke tadi ya Miss, kalau misalnya kita nggak punya rekan, tadi kan misalnya ada perasaan kesepian dan sebagainya, tapi kalau nggak punya rekan buat curhat, rekan buat sharing kehidupan, agak berat juga gitu ya. Jadi penting sih menurut saya untuk rekan. Nah, gimana nih Miss Kisha sama Miss? Ya, saya bersyukur kalau di unit SMP itu mungkin Bapak Ibu nggak kenal gitu, tapi di unit SMP itu rekan-rekan yang ada tuh kelihatannya aja garang gitu ya. Jadi kayak mereka tuh kayak yang ngomongnya emang cepat-cepat gitu ya, nggak ada filter gitu ya, kayak apa adanya gitu. Tapi saya tuh percaya gitu, waktu saya bersyukur punya rekan-rekan kayak gini gitu ya, karena mereka bisa ngomong apa adanya, mereka bisa kasih tahu saya apa adanya gitu ya. Terus mereka juga siap bantu saya. Jadi
kalau misalkan ada kerjaan tuh saya yakin 100% gitu ya, mereka tuh mau bantu saya tanpa hitung-hitungan gitu ya. Terus pernah ada satu kali juga yang itu tadi ya, walaupun mereka kelihatan garang tapi itu sweet banget gitu ya. Jadi kalau pas ada satu kali saya lembur gitu, ada satu yang taruh note doang gitu ya. So sweet banget note-nya di meja saya gitu. Jadi begitu saya selesai, saya baca tuh itu yang bikin terharu gitu ya, dan kadang sampai air mata menetes gitu, karena sebenarnya memang itu yang memang lagi saya butuhkan tuh itu gitu ya. Jadi saya yakin gitu kalau misalkan saya minta dukungan doa itu jadi segini. Teman-teman saya yang di kantor itu saya yakin 100% ada yang akan mendoakan saya gitu. Jadi segitu meaningfulnya lah rekan gitu ya di dalam spiritual journey kita ataupun journey kita di dalam one way trip ini tadi gitu. Iya betul banget. Jadi kalau di unit SMP itu kami gak ada senior junior ya. Saya sama Miss Tisha, sama Miss Dwi, even sama Mr. Seven bisa cerita apapun, tentang apapun gitu. Dan ujung-ujungnya kami saling doakan, saling ingatkan, saling tegur. Konflik ada, beda pendapat iya, tapi saya lihat apa? Rekonsiliasi demi rekonsiliasi ada. Dan Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi, saya ada ketika Trimulya itu hanya 2 kelas. Pernah ada kayak Trimulya mau ditutup sekolahnya, bukan sekolah pilihan. Tapi ketika saya lihat tim ini mempunyai hati untuk Tuhan, tim ini selesai dengan setiap konflik yang ada. Mr. Seven itu berusaha untuk membuat kami tidak ada geng-gengan. Kami harus menerima satu dengan yang lain, berdoa. Rekan-rekan bisa lihat, dari 2 kelas jadi 3 kelas, dari 3 kelas jadi 4 kelas, dari 4 kelas kemarin kami minta, Mister 5 kelas, jawabannya gak ada ruangan. Saya melihat ketika Tuhan melihat kapasitas kita semakin besar, Tuhan kirim murid itu. Tapi kami harus selesai dulu sebagai satu tim. Gak mungkin gitu, ini bisa maju tanpa kami satu tim tidak sehati, sepikiran, satu tujuan di dalam Tuhan. Gontong-gontongannya ada, asumsi-asumsinya ada, tapi puji Tuhan, udah beres. Prosesnya apa? Lama, gak gampang. Wah ini saksi-saksi kami tuh jatuh, bangun, gak bisa apa, semua menjadi saksi. Tahulah, jadi kadang-kadang juga bersyukur untuk devosi yang ada, itu yang karakter-karakter kami betul-betul dikikis di situ. Gak ada firman Tuhan tujuannya sindir-sindiran, gak ada, tapi firman Tuhan itu menegur, dan ketika teguran itu ada, saya sendiri pribadi, saya bisa datang, Miss thank you untuk firman Tuhan yang menegur saya. Miss Dwi juga menegur saya juga. Kadang-kadang saya curhat bisa malam ya bisa gini-gini, itu saya terima dan saya bersyukur gitu ya untuk tim ini. Nah jadi sebetulnya tidak hanya rekan seperjalanan. Di dalam retreat kemarin ada kata rekan yang lain, yaitu K, dan N. Kita sesi hari ini banyak banget istilah ya, tadi BCA, kacamata, cawan, sekarang rekan. Bang Metrik, sekarang rekan. Oke, Ima ya Pak Ibu ya. Iya. Jadi itu apa Bu? Nah, yang pertama adalah redeem your time. Jadi rebut kembali waktu yang hilang. Tadi waktu di cawan yang pertama kan ya, ini tentang cawan keluarga. Ayo rebut kembali waktu yang hilang bersama keluarga. Bapak Ibu ini, aduh pada rakyat Tuhan teh. Anak saya udah kuliah. Pulang tuh jam 10 malam sekarang, 11 malam. Saya pergi jam 5:30 sudah pergi dari rumah. Jadi waktu saya dan suami saya pergi ke tempat kerja, anak saya tidur. Ketika anak saya pulang ke rumah, kami berdua udah tidur. Bapak Ibu, waktu kita siap ini reading your time bersama family, Tuhan teh luar biasa. Tadi malam yang biasanya saya dan suami udah tidur, saya ngoreksi.
Yang aturan di rumah saya adalah tidak boleh bawa koleksian ke rumah. Bapak itu saya ke konflik sampai sekarang saya bawa kerjaan ke rumah. Itu mau dia bawa mah, udah selesai. Nah, Dan nilai loh. iya bener, muat di report. Nah kemudian ketika itu anak saya datang kemarin dan dia cerita apa yang dia alami hari ini bersama dosennya, bersama dosen walinya, pergumulannya hampir selama 2 jam. Itu saya bilang, Tuhan, momen ini yang hilang. Selama ini saya pergi, anak tidur, saya pulang, sayanya yang tidur. Momen ini yang hilang. Jadi ketika menyampaikan, ayo rebut kembali waktu hilang yang bersama keluarga, Tuhan tunjukkan kemarin pisan gitu. Sehingga menjadi komitmen bagi saya, oke Tuhan, saya akan berusaha anak saya pulang jam berapa pun, saya nggak tidur walaupun capek, karena saya biasa bangun jam 3 gitu ya, untuk siapin apa. Jadi saya pikir udah tua, jadi tidurnya harus sekian jam gitu ya. Tapi ternyata saya diingatin lagi untuk apa? Pergunakan waktu bersama dengan keluarga. Diingetin lagi yang dari Efesus 5 ayat 16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini hari yang jahat. Jadi tadi kalau yang pertama kita harus hati-hati dengan waktu kita yang hilang bersama keluarga. Yang kedua adalah yuk kita rebut kembali waktu kita bersama dengan murid-murid kita. Kalau di SMP itu ada chit chat time, di mana kita ada waktu guru-guru ngobrol sama anak-anak. Kadang-kadang sekarang karena kami bebannya lumayan, sehari ada yang bisa ngajar 8 jam. Istirahat itu saatnya makan, ini dulu gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang anak yang bisa lah diantar gitu. Tapi hari ini ingatkan lagi, kamu harus tetap punya waktu bersama dengan anak-anakmu gitu ya. Cerita, sharing gitu ya, mendoakan karena anak-anak kita perlu juga bersama dengan guru-guru mereka. Jadi diingatkan juga, ayo rebut kembali waktu yang hilang bersama dengan murid-murid. Dan yang ketiga adalah rebut juga waktu yang hilang yang tadi Miss Lisha sampaikan, memberitakan Injil kepada anak-anak. Bapak Ibu kalau boleh saya sharing. Tahu Miss Lisha? Tahu ya? Kan ada tuh ya PE practice test bagian writing. Nah kemarin 2 malam kemarin dia kirim karena itu ini kayaknya si anak ini harus diperhatiin deh sama kamu. Dari tulisan tangannya kayaknya anak ini bermasalah loh. Terus begitu, oke siap. Terus dia bilang, ini saya udah punya teman yang bisa baca tulisan, tapi karena dia profesional nggak mau ngasih tahu banyak. Terus saya ke anak saya, siap punya teman bisa baca kan? Anak saya jurusan psikologi, bisa nih, sok minta tulisannya, udah. Dan akhirnya dibacain tuh sama temennya. Memang anak ini perlu ditolong. Akhirnya saya tadi malam saya bilang ke Miss Lisbeth, ini saya berdasarkan tulisannya ini gini, memang anak ini harus ditolong. Kebetulan sebelumnya wali kelas Miss Lisbeth, kita udah tahu ada sedikit background tentang anak ini. Saya bilang, oke, anak ini nanti saya akan ngobrol. Sering anak ini debat sama saya, ngobrol saya gitu. Tapi Miss Lisbeth bilang apa sama saya? Kamu harus injilin dulu. Kalau Injil nggak ada dalam hidupnya, kamu mau ngomong apapun juga nggak akan bisa masuk. Saya bilang apa? Iya, terima kasih untuk ingatannya. Saya bersyukur sekali Miss Lisbeth itu ketika dia menilai writingnya anak-anak, Tuhan juga tempatkan dia untuk misi, untuk anak ini perlu dijangkau. Saya tahu hati itu berasal dari Tuhan. Sehingga akhirnya tadi saya bilang gini, saya mau komitmen saya mau bicara dengan anak ini sebelum anak ini lulus dari SMP Trimulya. Jadi tadi juga saya share, yuk kita mau pastikan anak ini betul nggak udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Selamat dan hal yang lainnya, yuk kita tolong. Nah itulah misteri Kita kembali ingatkan lagi ya, tadi kita udah bilang Injil, sekarang saatnya kita yang bagi Injil dan anak-anak sebagai anak-anak yang butuh Injil yang harus kita terus sampaikan. Nah, terus yang kedua, tadi kan read in your time. Yes. K itu kencangkan ikat pinggang. Oke. Kalau kencangkan ikat pinggang, saya jadi keinget sama kawan keuangan. Kawan keuangan ya. Jadi ingatnya sama pakai apa namanya? Senjata
senjata Allah. Kita kalau mungkin sekolah minggu atau mungkin pelajaran Bible kan selalu ada yang namanya ikat pinggang kebenaran ya Bapak Ibu ya. Nah, ngomongin soal kencangkan ikat pinggang ini gitu ya, mungkin kita mau ngomongin soal dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita pasti nggak akan lepas gitu ya, nggak akan terlepas dari kita mungkin bisa jatuh lagi dan jatuh lagi gitu kan. Tetapi kita mau sama-sama ingat kita adalah orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Jadi kita mau sama-sama mengingat apa sih refleksi diri, dosa-dosa yang mungkin masih kita senangi, dosa-dosa yang mungkin masih sangat mematikan buat kita. Kalau ada salah satu buku gitu ya, ada yang judulnya 7 dosa maut gitu kan ya. Dari sekian banyak dosa-dosa itu, mana sih dosa yang mungkin masih kita senangi? Iya. Terlebih mungkin saya sebagai anak muda gitu ya, bisa kayaknya merasanya yang masih pengen bebas gitu kan. Tapi jadi guru, aduh harus begini, harus begitu gitu kan ya. Jadi ya hal ini juga mengingatkan saya secara pribadi bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan, kita kencangkan ikat pinggang kita, ikat pinggang kebenaran sesuai sama firman Tuhan. Iya, saya ingat perkataan Miss Dwi sama saya waktu itu kita diskusi ya. Bagaimana kalau kita sering memperkatakan firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman itu gimana? Apalagi kan ya murid-murid kita melihat kita jadi, aduh, rada ngeri. Makanya kalau menyampaikan firman Tuhan, saya juga tidak melakukannya itu ngeri. Tapi bersyukur tadi Roh Kudus selalu mengingatkan, konfirmasi dari rekan-rekan itu selalu mengingatkan. Saya juga jadi ingat gitu ya, setiap hal yang kita kerjakan itu kan selalu dilihat sama anak-anak. Iya. Dan satu hal yang selalu menguatkan saya menjadi guru adalah, Dwi, kamu tuh kalau misalnya jatuh dalam dosa, kamu nggak nyeret dirimu sendiri, tapi kamu nyeret anak-anak yang kamu ajar selama bertahun-tahun itu. Apakah mereka akan ikut bersama kamu ke jurang, atau mereka justru mengenal Tuhan? Itu sih yang paling saya ingat terkait dengan dosa-dosa favorit yang mungkin saya ingat. Iya. Wow. Jadi ini walaupun begitu banyak cawan, begitu banyak hal yang harus kita lalui, kayaknya berat ya. Tapi N ini adalah yuk nikmatin aja perjalanannya, gitu ya. So life is a journey, enjoy the flight, gitu ya. Memang tidak mudah menjalani hidup. Namun sekali lagi hidup kita itu kita harus beriman, dan kita juga ingat bahwa tadi hidup kita ditopang oleh anugerah Allah. Nah untuk itu yuk sama-sama jangan takut, jangan khawatir. Mari kita nikmatin setiap momen kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya betul ya Miss, jadi kekuatan kita pada akhirnya kembali kepada Tuhan gitu ya, bahwa kita tuh senjata kita nggak akan bisa tanpa Tuhan. Jadi Tuhanlah gunung batu kita, keselamatan kita, tempat berlindung kita ketika kita mungkin merasa nggak ada perlindungan itu, tapi Tuhanlah perlindungan kita, dan hanya dekat dengan Dia kita jadi tenang. Nah mungkin ada satu ayat favorit nih Miss yang sampai saat ini juga masih saya pegang gitu ya, di Efesus 2 ayat 10. Kayaknya Bapak Ibu juga sekalian udah sering banget dengar ayat ini gitu ya. Dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Iya. Dari ayat ini kita diajak untuk mengerjakan bagian kita sebelum waktu kita habis. Meskipun mungkin kita menghadapi banyak cawan, sekali lagi tetap ingat kembali kepada kasih dan penyertaan Tuhan, karena selama kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya, karena Yesus adalah Tuhan dan juga sahabat kita. Bapak Ibu, ada satu lagu sekolah minggu sih, tapi ini agak sedikit diubah lagunya. Lagu ini mengatakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasihmu sahabat dan Tuhanku. Kalau anak sekolah minggu bilang, sampai aku besar nanti, gitu ya, sampai besar nanti akan aku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tapi kita sebagai guru-guru di sini mengatakan apa? Sampai di akhir nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu
Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita angkat pujian Yesus sahabat. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita, bukan hanya sekedar kata-kata biasa saja. Mari kita sama-sama mengatakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasihmu, katakan sampai di akhir nanti, sampai di akhir, sampai aku mati, sampai aku mati. Ini perkataan kami Tuhan. Berikan selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama kasihmu, sahabat dan inilah komitmen kami Tuhan, sampai di akhir nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, sampai di akhir nanti, sampai di akhir nanti, sampai aku mati, bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabat dan Tuhanku.